Shalom Bapak Ibu yang terkasih, apa kabarnya? Luar biasa karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Iya, tadi pagi ya saya sudah menyampaikan firman Tuhan yang saya yakin itu adalah pesan bagi gereja di tempat ini, bagi saya juga dan bagi setiap yang mendengar, bahwa ya di dalam 2 Timotius Tuhan berkata, dalam satu rumah itu banyak perabot, ada perabot yang mulia, ada yang kurang mulia. Perabot yang mulia itu dipakai untuk tujuan yang mulia, tapi yang kurang mulia itu dipakai untuk tujuan yang kurang mulia. Dan materainya ialah, kata firman Tuhan, Allah mengenal siapa milik kepunyaannya. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan itu hendaklah meninggalkan kejahatan. Jadi ternyata tidak semua pendeta, tidak semua orang Kristen jemaat itu adalah kepunyaan Tuhan. Sebab Tuhan yang tahu siapa milik kepunyaannya. Dan orang yang menjadi kepunyaan Tuhan, mereka yang meninggalkan kejahatan. Amin. Saudara, seperti yang sudah tadi pagi saya sampaikan, saya akan bersaksi bagaimana Tuhan menyelamatkan saya. Saya dilahirkan dalam sebuah keluarga, dari kecil saya Muslim, papi saya haji. Dan saya tidak mengenal Kristus dari kecil. Tanpa pengenalan yang benar akan Tuhan, ya saya pikir hidup ini adalah ya lahir, bekerja, cari uang, lalu mati. Tidak pernah mengerti ada rencana Tuhan di dalam hidup setiap kita manusia. Tapi itu yang Yesus katakan, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang pilih kamu. Saya akhirnya mengikuti apa yang saya mau, apalagi saudara, papi saya itu galak. Saya tidak bermaksud menjelekkan papi saya, tapi ini masuk dalam bagian kesaksian hidup saya. Ya, papi saya kalau mukul itu saudara nggak kira-kira, ya. Jadi dari kecil mungkin karena saya banyak luka batin, akhirnya saya mulai mencari pelampiasan di luar. Dan ya itulah orang kalau tidak mengenal Tuhan. Rasul Paulus berkata, aku melakukan segala dosaku dulu itu di luar pengetahuan iman. Aku melakukan semua dosa itu tanpa iman. Aku lakukan di luar pengetahuan akan kebenaran. Lain cerita kalau kita sudah tahu kebenaran, tapi kita sengaja pura-pura tidak tahu. Saya jatuh dalam berbagai dosa, ya saya pikir kebebasan atau kemerdekaan hidup itu adalah ketika saya bebas melakukan apa yang saya mau. Ternyata saya makin jatuh, terpuruk, hingga akhirnya ketika kita melakukan semua dosa, saudara, mengikuti apa yang iblis tawarkan. Tadi pagi saya sampaikan yang ada dalam dunia ini hanya 3 hal. Keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Itu yang ada dalam dunia. Dan itu semua bukan berasal dari Bapa, tetapi dari dunia. Ya, tadi pagi sudah saya jabarkan keinginan mata. Ya, mata ini tidak pernah ada puasnya. Ya, karena itu Yesus berkata, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu jahat, maka gelap seluruh tubuhmu. Tapi jika matamu baik, maka teranglah seluruh hidupmu. Ya, yang kedua keinginan daging yang ada dalam dunia ini, kenajisan, percabulan, perselingkuhan. Makanya banyak orang-orang yang mengaku Kristen, tapi kalau engkau masih hidup dalam kenajisan, percabulan, perselingkuhan, apalagi homoseksual, lesbian, maaf, engkau bukan kepunyaan Tuhan. Karena Alkitab berkata, biarkan lalang dan gandum tumbuh bersama. Iblis bilang gak apa-apa gereja jadi besar, biarin aja. Pada waktu kedatangan Tuhan, barulah itu adalah hari penampian. Akan dibuktikan di sana mana yang ilalang, mana yang gandum. Tuhan bilang biarkan aja dulu tumbuh bersama.
Ya, karena pada hari penantian nanti akan dibuktikan. Makanya Yesus berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, yang akan masuk dalam kerajaan Allah, tapi mereka yang melakukan kehendak Bapa. Yesus bilang, pada akhir zaman nanti, aku baru akan berterus terang kepadamu bahwa aku tidak mengenal engkau. Daripada nanti Yesus baru berterus terang, lebih baik sekarang kita bertobat, sungguh-sungguh ikut Tuhan. Akhirnya saudara, karena saya terpuruk dalam dosa, singkat cerita iblis ngomong, hidupmu sudah hancur, kamu sudah rusak, masa depanmu juga rusak, buat apa kamu hidup, mending bunuh diri. Dan saat itu tidak ada pikiran lain dalam benak saya, cuma pengen mati, karena saya tidak menemukan apapun di hidup ini. Saudara, setan datang menuduh saya, hidupmu hancur, untuk apa kamu hidup, mati saja. Dan saya mulai mencari siapa Tuhan itu. Saya mulai bertanya, Tuhan, untuk apa engkau ciptakan aku di dunia ini? Kurang kerjaan banget kau Tuhan. Kenapa engkau ciptakan aku untuk berdosa? Kalau hari ini saya mati bunuh diri, saya tahu saya masuk neraka, terus Tuhan puas. Buat apa engkau ciptakan saya? Tanpa pengetahuan yang benar, saya marah kepada Tuhan. Dan di luar sana, saudara, ada begitu banyak orang yang sedang punya pertanyaan yang sama. Dan tugas kita lah untuk membawa mereka ke jalan yang benar. Tapi bagaimana mungkin Alkitab bilang, engkau saja kalau ditinjau dari segi usia, harusnya kita ini semua sudah jadi pengajar. Tapi yang terjadi adalah apa, saudara? Orang Kristen sekarang datang, duduk pulang di gereja, tapi engkau tidak mampu menjadi pengajar. Bahkan asas-asas tentang kekristenan itu masih harus diajarkan. Masih banyak orang Kristen yang tanya saya, Bu, merokok itu dosa apa enggak, Bu? Di mana ayatnya, Bu? Saya bilang di pom bensin baca. Gede tulisannya dilarang merokok. Lu nggak usah cari di Alkitab, tidak ada tulisan dilarang merokok. Tapi saya mau bilang, sedangkan di pom bensin saja kau tidak bisa masuk, apalagi di amin yang merokok. Tidak usah angkat tangan. Saya khotbah begini di Jakarta, saudara, di satu mall. Tiba-tiba waktu pulang saya dikejar orang Ambon di mall. Orang Ambon sangar, saudara. Seng makan mati, makan seng juga mati. Dia kejar saya, dia bilang, Ibu pendeta. Saya bilang, kenapa ya Pak? Saya tadi ikut ibadah yang Ibu bawa firman tadi. Saya itu paling tidak suka kalau ada pendeta khotbah-khotbah soal rokok. Emangnya saya beli itu rokok pakai uangnya pendeta? Terus saya bilang, Bapak ini masalahnya apa ya? Tapi tadi itu Ibu bilang, sedangkan di pom bensin saja saya tidak bisa masuk, apalagi di surga. Saya pikir-pikir itu Ibu betul juga itu. Ternyata seringkali kita nggak usah khotbah tinggi-tinggi bahasanya, Pak. Ya, karena cuma itu lebih ngerti bahasa yang sehari-hari saja. Terus dia bilang, Ibu, saya tadi dengar khotbah Ibu itu, saya berniat mau berhenti merokok, Ibu. Tapi sudah lama ini memang saya tidak bisa berhenti, Ibu. Karena aduh, bagaimana ya Ibu ya? Ibu kasih saya tips, Ibu. Atau Ibu tumpang tangan ke saya, Ibu, supaya saya berhenti merokok. Saya bilang, Pak, itu adalah niat dari dalam diri. Biar saya tumpang kaki Bapak. Kalau memang Bapak tidak niat bertobat, tidak bisa, Pak. Terus bagaimana tipsnya, Ibu? Nanti kalau Bapak berhenti 1-2 hari itu kan iblis bujuk lagi tuh. Nanti iblis, Bapak lihat rokok kepengen ambil, nggak apa-apa, ambil aja Pak, ambil ya Ibu Debbie. Iya, terus hidupin aja, hidupin ya Ibu. Terus Bapak taruh di mulut, tapi diputar, apinya taruh di bibir. Bapak lakukan itu sehari 3 kali. Saya yakin Bapak berhenti merokok. Kenapa? Bibirmu melepuh. Tapi lebih baik begitu kan, kena api rokok daripada kena api neraka. Kan Tuhan bilang, kalau tanganmu membuat engkau berdosa, potong tanganmu. Lebih baik engkau masuk surga tanpa tangan, daripada engkau utuh tapi masuk ke dalam neraka. Kalau kakimu membuat engkau berdosa, potong kakimu. Lebih baik engkau masuk surga tanpa kaki, daripada engkau utuh masuk ke dalam neraka. Kalau orang yang tukang selingkuh, saya nggak tahu apa yang disuruh potong.
bertobat. Betapa kudusnya Tuhan itu. Jangan bermain-main dengan dosa, saudara. Amin. Dan makanya kita ini kalau nggak berubah-berubah, saudara, ya saya selalu berkata, setan itu tidak pernah takut dengan gereja yang penuh. Jangan bangga dulu kalau gereja penuh. Ya, buat tim PPW harus banyak berdoa supaya penyembahanmu itu naik menjadi dupa, bukan gaya-gayaan. Kita penyembahan nggak ada hadirat Tuhan buat apa? Apalagi kalau tim PPW-nya masih hidup dalam dosa. Ya, saudara, apa yang membuat gereja berbeda dengan Holy Wings? Lo bener, kita kalau cuma di gereja mau lompat-lompat, saudara, setan nggak pernah takut engkau lompat-lompat di gereja. Saya kadang kalau lihat di gereja itu orang udah kayak kesetanan, nggak ada bedanya sama Holy Wings, saudara. Apa yang membuat kita berbeda? Ada hadirat Tuhan. Dan ketika orang ketemu hadirat Tuhan, engkau pulang hidupmu berubah. Yang bersinah tidak bersinah lagi, yang homo nggak homo lagi, yang selingkuh tidak selingkuh lagi, yang kepahitan tidak kepahitan lagi, dan hidupmu berdampak bagi kerajaan setan. Setan takut, engkau juga berdampak bagi kerajaan Allah. Itu yang benar. Kita perlu berdoa hari-hari ini, saudara. Setan nggak takut jemaat penuh. Makanya ada orang tanya sama saya, Bu, saya mau tanya sama ibu pelayanan di desa-desa ya? Iya, sering. Kalau ibu pelayanan di desa, ada nggak yang kerasukan? Banyak, saya bilang. Kalau di kota ibu pelayanan di gereja besar, pernah nggak ada jemaat yang kerasukan? Saya bilang hampir tidak ada. Nah itu kenapa, Bu? Dulu pernah ada di Jakarta di gereja besar, lagi puji-pujian, ada bapak-bapak jatuh menggelepar. Saya lari langsung mau saya tengking. Tiba-tiba istrinya bilang, jangan Bu, kenapa? Epilepsi. Karena saya pikir kerasukan, saudara. Udah mau saya dalam nama Yesus, bahasa roh kan keluar kan. Istrinya bilang, jangan Bu, kenapa? Epilepsi Bu. Oh, terus gimana sadarnya? Nanti sadar sendiri. Nah di gereja besar di Jakarta, di kota besar itu memang jarang ada yang kerasukan. Menjadi PR dia tanya, kenapa ya Bu kalau di gereja besar tidak ada yang kerasukan? Saya juga bertanya, saudara. Lalu Roh Kudus memberi saya pemahaman. Kenapa di gereja besar nggak ada yang kerasukan lagi? Karena setan sudah tidak bekerja di gereja besar. Setan itu cuma kontrol. Setan bilang lancar coy, lancar. Penuh, penuh. Kata setan gini, nggak usah diganggu. Mereka aja kedagingannya udah lebih setan dari setan. Karena daging itu beda sama setan. Galatia pasal yang kelima saudara baca tentang kedagingan. Apa itu daging? Daging itu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, iri hati, amarah, dendam, keserakahan, ya, perpecahan. Itu ada di dalam daging. Dan barang siapa hidup menurut daging, dia akan binasa, kata firman Tuhan. Ini bunyi alarm atau apa ya? Atau kedatangan Tuhan? Kalau Tuhan datang kita lagi di gereja, puji Tuhan, haleluya 12 kali ya saudara, langsung masuk surga semua ini. Karena nggak ada yang lagi bersinah, nggak ada yang selingkuh ya kan. Wah, langsung berdoalah supaya kedatangan Tuhan kita lagi di gereja. Iya, dan ini bunyi apa? Nggak apa-apa kan? Tapi saudara terganggu nggak? Karena orang itu kadang kepo. Ada bunyi itu? Ya, yang pasti bukan dari HP saya. Ini HP saya sudah saya silent, saya mode terbang pesawat supaya tidak mengganggu ya. Saudara, jadi ketika kita itu mengenal Tuhan Yesus, hidup tuh harus berubah. Ya, setan bilang gak usah diganggu orang di gereja. Kenapa? Orang kedagingannya lebih gila dari setan. Ya, dan kalau kita tidak berubah, maka ya hidup kita ini gak ada dampak apa-apa, saudara. Bukan soal berapa rajinnya kita ke gereja, berapa hebatnya saya pelayanan, bukan. Tapi tadi pagi saya sudah sampaikan, Tuhan berkata, aku tahu siapa milik kepunyaanku. Dan Yesus bilang, aku akan berterus terang ketika aku datang kali yang kedua. Aku akan berterus terang. Ngeri itu. Kalau Tuhan berterus terang, baru ternyata kita udah pede selama ini kita melayani.
Sorry aja, tidak semua orang Kristen memperoleh janji Tuhan. Kalau kita belajar dari kisahnya bangsa Israel, mereka dipanggil keluar, tapi ternyata tidak semua bisa masuk ke tanah perjanjian. Perjalanan yang harusnya ditempuh 11 hari jadi 40 tahun. Kenapa? Proses 40 tahun ini untuk mematikan kedagingan mereka. Karena Tuhan tidak mau mereka masuk di tanah yang baru dengan pola dan hidup kedagingan yang lama. Saudara, akhirnya saya mau bunuh diri dan saya bertanya, Tuhan, di mana Engkau? Siapa Engkau? Saya pengen kenal Tuhan itu. Saya nggak peduli tentang agama. Saya pengen tahu Tuhan yang benar itu siapa. Jangan engkau menjadi Kristen hanya karena warisan dari orang tua. Setiap kita perlu berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Karena tidak semua ternyata orang Kristen itu sudah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Yesus berkata kepada Nikodemus, kamu tidak mungkin bisa masuk kerajaan Allah kalau engkau tidak dilahirkan kembali. Apa artinya dilahirkan kembali? Nikodemus berkata, aku sudah tua, bagaimana mungkin aku masuk ke rahim ibuku lalu aku dilahirkan kembali? Yesus bilang, kau harus dilahirkan kembali dari air dan dari roh, dari firman Allah. Saudara, manusia rohani kita harus dibangun. Ketika itu saya pengen bunuh diri, saudara, saya udah nggak peduli mau bagaimana, pokoknya saya pengen mati. Tapi sebelum saya mati, saya bilang, Tuhan, tunjukkan dirimu kepada saya. Habis ini saya mati dan saya masuk neraka dan Tuhan puas. Saya nangis di kamar saya tulis surat buat orang tua saya. Karena saya ini dari kecil sudah diwanti-wanti papi saya, jangan berteman dekat sama orang Kristen. Apalagi kalau sampai kamu jatuh cinta dan pacaran sama laki-laki Kristen. Lebih baik papi masuk penjara, papi bunuh kamu daripada kamu bikin malu keluarga. Jadi saya sangat takut dan saya tidak berani deket-deket sama cowok Kristen. Padahal yang ganteng-ganteng tuh cowok Kristen. Cie, amin ya. Yang bertobat, yang tidak bertobat sama juga setan. Yang bertobat, ya, saudara, akhirnya ya saya terus hidup ya dengan prinsip saya dan akhirnya sampai waktu itu saya pengen mati bunuh diri, saya berdoa. Saya nggak tahu berdoa kepada Tuhan yang siapa, tapi di benak saya percaya bahwa ada Tuhan di dunia ini. Orang yang paling malang, yang paling bodoh di dunia bukan orang yang nggak bisa baca tulis, tapi orang yang paling malang adalah orang yang tidak percaya bahwa Tuhan itu ada. Itu orang paling bodoh, saudara. Maaf ya, kita lihat matahari, bulan, bintang, bumi berputar pada rotasinya. Harusnya kita mengaku bahwa ada satu kuasa yang mengatur itu semua. Saya lihat bunga aja ya, itu bunga daunnya hijau, bisa keluar kuning, merah, itu saya, wow, Tuhan Engkau itu dahsyat. Itu dari mana itu kalau bukan karena kuasa Tuhan? Nggak mungkin, kita diciptakan manusia, kita punya mata dua semua kan? Ada yang mata tiga di sini? Nggak ada. Kita punya mata dua, hidung satu, lubangnya menghadap ke bawah. Kalau menghadap ke atas itu harus dioperasi. Kalau lubang menghadap ke bawah walaupun pesek, tidak usah operasi, begini saya sudah cukup. Amin ibu-ibu. Ya, karena orang itu kalau pengen cantik nggak puas-puas, nanti pengen cantik terus, nanti ini salah dikit diperbaiki, malah salah. Ya, operasi hidung jadi cantik sih, tapi ngomongnya jadi gini. Ya, pesek nggak apa-apa, lubangnya dua menghadap ke bawah sudah, puji Tuhan, haleluya 12 kali. Karena kalau menghadap ke atas repot, hujan masuk air, maka matilah kau. Ya, jadi ya sudah, disyukuri saja. Tapi ajaibnya Tuhan ya, kita punya hidung satu, mata dua, mulut satu, mukanya itu beda semua loh. Nggak ada yang sama kan? DNA-nya juga pun berbeda. Itu Tuhan. Kalau orang nggak percaya ada Tuhan tuh kebangetan, saudara. Saya bilang, Tuhan, saya percaya Engkau ada, tapi siapa Engkau sebenarnya, Tuhan? Tunjukkan dirimu kepada saya. Hanya ada satu Tuhan yang benar, walaupun agama banyak, hanya ada satu Tuhan. Kita perlu mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan itu.
Malam itu saya menangis di kamar saya tulis surat buat orang tua saya, papi, mami, saya minta maaf. Selama ini saya jadi anak yang tidak pernah nurut, saya memberontak sama orang tua. Ada begitu banyak pergumulan yang saya tidak bisa cerita bahkan kepada kalian. Tapi satu hal yang saya tahu, saya ini hidup cuma sial, bikin masalah. Dan tidak ada satu orang pun yang sayang kepada saya. Jadi malam ini keputusan yang saya ambil. Saya mau bunuh diri. Saudara, malam itu ketika saya menangis di kamar saya, tiba-tiba saya dijamah satu kuasa. Tadinya saya marah karena saya menuduh Tuhan jahat, keluarga saya jahat, semua jahat. Tapi tiba-tiba saya dijamah kuasa itu, saya menangis, saudara, kayak film, diputerin semua dosa saya. Saya ini dulu ketika belum bertobat, saya pelatih senam aerobik, makanya gayanya begini nih. Ya, jadi dulu saya ngajar di kantor polisi, di instansi-instansi pemerintah. Saya berdiri di panggung gini, iya 1, iya 2, iya 3 gitu ya. Dan saya tidak pernah tahu karunia apa yang Tuhan beri di dalam diri saya. Saya hanya merasa saya ini manusia yang tidak berguna dan saya pengen mati. Tapi ketika saya ada di tangan Tuhan, saya baru menyadari ternyata begitu banyak karunia yang Tuhan percayakan di dalam diri saya. Dan itu harusnya untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk dunia. Lalu saudara, ketika malam itu saya dijamah satu kuasa, saya nangis di kamar saya hampir 1 jam. Saya tidak bisa berkata-kata, hanya nangis, dan yang keluar itu adalah tangisan pertobatan. Saya minta ampun selama 1 jam lebih, saya nangis. Saya baru tahu Alkitab berkata begini, tidak ada seorang pun yang dapat menyebut Yesus Tuhan kalau bukan karena pekerjaan Roh Kudus. Dan ketika Roh Kudus turun atas seseorang, maka Roh Kudus akan menginsyafkan orang itu yang pertama akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Saya dijamah Roh Kudus malam itu, saya nangis saudara. Tiba-tiba di dalam tangisan saya itu, saya menyebut Yesus, terus mulut saya tidak bisa berhenti, Yesus, Yesus, Yesus. Dan itu pekerjaan Roh Kudus. Setelah hari itu saya rasa apa? Ada kelegaan baru di hati saya. Ada sesuatu yang baru. Saya nggak ada pikiran lagi mati bunuh diri. Yang ada di benak saya cuma apa? Aku pengen kenal siapa Yesus itu. Saya datang ke gereja pakai baju senam. Dari rumah saya minta izin pakai baju senam, sampai di gereja saya ke toilet ganti baju, saya ikut ibadah. Saya ketemu orang gereja, saya bilang saya bukan orang Kristen, tapi saya pengen tahu siapa Tuhan Yesus itu. Oh iya Bu, nanti setelah ibadah kita ketemu ya. Saya dikasih Alkitab. Saya pulang, saya baca Alkitab saudara. Saya baca Alkitab itu 1 hari 6 sampai 7 jam. Dan saya baca di dalam kamar mandi. Kenapa? Saya takut ketahuan. Kalau sudah selesai baca, saya gulung pakai baju-baju selimut, saya simpan di bawah kolong, di lemari, tiap hari saya pindahkan tempat simpannya. Karena papi saya punya pedang panjang 1,5 meter di bawah kolong tempat tidur. Dia punya pistol di lemari. Jadi tiap hari iblis mengintimidasi saya, kalau ketahuan kamu ditembak kepalamu, mati kamu. Tapi memang benar, Alkitab berkata iman itu bertumbuh di dalam aniaya dan pembacaan firman Tuhan. Saudara mau bertumbuh dalam iman? Mau dianiaya? Langsung gak ada yang mau. Dianiaya itu bukan cuma mau dibunuh. Ketika engkau difitnah, engkau gak balas, itu dianiaya. Ketika engkau disakiti tapi engkau tidak balas, itu engkau dianiaya karena kebenaran. Lalu saudara, saya tiap hari baca, nggak ada yang bisa tuntun saya karena saya juga sembunyi-sembunyi. Dan waktu hari-hari saya itu kan belum ada YouTube tahun 95. Saudara, sekarang enak mau belajar, kebangetan banget kalau orang Kristen hari ini tidak bertumbuh. Saudara mau cari apa aja sekarang, pengajaran itu begitu terbuka lebar. Saya dulu nggak ada, benar-benar Roh Kudus sendiri yang menerjemahkan setiap firman. Karena saya baca dengan ketakutan, tapi itu firman yang saya baca seperti hidup dan menjadi rema. Nggak ada yang saya nggak ngerti. Saya baca Alkitab tuh kayak terbuka semuanya. Saya catat apa yang saya temukan dari ayat demi ayat. Sampai akhirnya saya mulai berubah saudara. Yang tadinya saya pulang jam 2 malam, dipukulin papi saya. Besok saya pulang jam 3.
Saya panjat tiang antena break-break itu di samping rumah. Ya, besoknya saya pulang jam 3, saya panjat, nggak bisa naik, licin, disiram oli. Itu sampai begitu. Sampai saya yakin orang tua saya juga udah nggak bisa atur saya. Dosa demi dosa saya coba semuanya, saudara. Tapi ternyata tidak membawa kebahagiaan. Jadi kalau hari ini ada di antara saudara yang masih mau coba-coba dosa dan baru mau belajar berdosa, kasihan deh lo. Nggak ada, dosa akan mencabut damai sejahteramu. Nggak ada orang hidup bahagia karena dosa. Ujungnya engkau mau bunuh diri, pasti. Jangan simpan dosamu. Berbahagialah orang yang mengakui dosanya dan meninggalkannya, maka dia akan berbahagia, kata firman Tuhan. Lalu saudara, saya mulai mengalami perubahan. Setiap firman yang saya baca dalam perjanjian baru itu masuk dan mengubahkan saya. Tadinya saya orang yang paling malas di rumah, saya berubah menjadi orang yang paling rajin. Tadinya saya suka keluar tengah malam, tapi sejak saya mengenal Yesus, seperti yang Rasul Paulus bilang, apa yang dulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi, karena pengenalan akan Yesus Kristus Tuhanku itu lebih berguna daripada segala-galanya. Malahan segala sesuatu aku anggap rugi karena Kristus. Itu benar-benar saya alami. Tidak ada kata lain selain tiap hari saya cuma pengen baca Alkitab, mempraktikkan firman Tuhan. Tadinya saya kalau berantem dengan adik saya yang laki-laki, adik saya itu badannya tatoan, saudara. Kalau berantem, dia mau pukul saya, saudara. Dulu kalau saya belum bertobat, saya ambil sepatu di depan saya lempar ke mukanya dia. Tapi ketika saya mengenal Tuhan Yesus, Tuhan bilang, firman Tuhan bilang, jangan kalah dengan kejahatan, tapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Mempraktikkan itu susah, tapi saya harus berubah. Saya mulai berubah dalam segala hal. Dari cara berkata, dulu kata-kata kotor, ya, semua berubah. Sampai cara berpakaian, semua berubah. Dulu makin seksi, makin bangga. Ketika terima Yesus, makin seksi, makin malu. Kalau ada orang Kristen yang masih suka pakai baju seksi, apalagi ke gereja, apalagi udah ibu-ibu pakai rok mini duduk di depan pangku kaki. Makanya kadang pendeta cowok lagi khotbah tiba-tiba dia lagi bergumul itu. Pasti ada sesuatu yang dia lihat di situ. Jadi tolong ibu-ibu tahu diri, ke gereja itu jangan pakai baju yang belum jadi. Amin. Sobek sini, di sini sobek sampai sini, kelihatannya panjang sobekannya sampai sini. Makanya kata kuntilanak begini, saya sama orang Kristen lebih kudus saya. Baju saya panjang sampai ke bawah, bolongannya satu tok di belakang. Orang Kristen zaman now udah bajunya pendek, bolong di mana-mana. Jadi kata kuntilanak, yang setan eke apa ye. Makanya kuntilanak sekarang sudah tidak menampakkan diri, udah kalah pamor sama orang Kristen. Hello. Ya, bertobat loh saudara. Lalu saya berubah, saudara. Ketika akhirnya kakak saya yang paling tua ngomong begini sama saya satu kali, Dep, saya tahu loh, kamu sekarang jadi Kristen. Kamu ke gereja kan? Saya kaget. Kamu berhenti atau saya kasih tahu papi? Kalau sampai saya kasih tahu papi, kamu tahu, kamu bisa mati loh, dibunuh. Wah, saya tambah takut, saudara. Tapi di situ saya mulai berdoa, Tuhan, kalau memang sudah waktunya saya harus menyatakan imanku. Karena firman Tuhan berkata, dengan mulut orang percaya, dengan hati orang mengaku, dengan hati orang percaya, dengan mulut orang mengaku, maka dia dibenarkan dan diselamatkan. Lalu saya berdoa, bergumul, Tuhan beri saya kekuatan. Saudara, ketakutan terbesar di hidup saya itu adalah ketika saya harus ngomong Yesus di depan keluarga saya. Itu ketakutan terbesar saya. Karena saya tahu tidak main-main, ada pistol di lemari. Tapi akhirnya Tuhan kasih saya kekuatan. Saya doa puasa, saudara, doa puasa saya untuk minta kekuatan. Cuma ngomong satu tok, Tuhan, ngomong di depan keluarga saya bahwa saya sudah terima Yesus. Akhirnya satu kali saya bergumul, ada doa puasa di gereja, saya bilang ini waktunya saya harus ngomong ke papi saya.
Saya mau masuk ke papi saya belok ke kamar mandi. Di kamar mandi saya doa dalam nama Yesus. Roh intimidasinya kenceng sekali. Lalu saya ikuti papi saya dari belakang, saya belok lagi ke dapur. Waduh, saudara, bergumul. Akhirnya saya tengking, saya dikuatkan dengan satu ayat firman Tuhan. Roh Allah yang ada padamu itu lebih besar dari segala roh yang ada dalam dunia ini. Kenapa kamu takut kepada manusia yang memang akan mati? Lalu saya masuk ke kamar papi saya bilang, Pap, saya mau minta izin. Dia sambil cari-cari apa di lemari, mau kemana? Mau ke gereja. Wih, tiba-tiba dia terhenti, saudara. Lalu dia melihat kepada saya. Kata-kata pertama dia bilang, kamu sudah gila. Terus dia bilang gini, oh ini penyebabnya ternyata. Makanya akhir-akhir ini papi lihat kamu jadi aneh. Dan memang setiap orang yang berjumpa secara pribadi dengan Tuhan Yesus akan jadi. Pertanyaan saya, sudah anehkah saudara? Sudah aneh apa belum? Anehnya tuh gimana? Dulu merokok, sekarang tidak merokok. Dulu judi, sekarang nggak judi. Dulu suka maki-maki, sekarang nggak maki-maki. Dulu suami istri ribut, berantem terus, sekarang nggak pernah ribut. Dulu bersungut-sungut, sekarang nyanyi-nyanyi terus. Dulu tukang keluar malam dugem, sekarang betah di rumah baca Alkitab. Sudah seperti itu? Jawab sendiri di dalam hati. Papi saya bilang, oh ini penyebabnya. Makanya papi perhatikan kamu jadi aneh. Dulu malas, sekarang rajin. Aneh nggak? Tapi kan harusnya dia bisa melihat perubahan hidup saya. Kenapa saya bisa jadi baik? Yesus berkata, engkau itu suratan Kristus yang terbuka dan hidupmu harus bisa dibaca oleh semua orang. Karena Yesus sekarang tidak hadir secara fisik, tapi dunia akan melihat kita sebagai murid-muridnya. Amin, saudara. Lalu saudara, papi saya bilang, oh ini penyebabnya. Dari situ saya mulai diancam. Papi saya bilang, saya nggak main-main ya. Papi dia bilang, kamu apa? Jangan bergaul sama orang Kristen. Papi bilang, papi bunuh kamu, papi bunuh ya. Papi nggak takut masuk penjara. Wah, saya ketakutan di situ. Saya disuruh belajar agama lagi. Saya ikuti, tapi saya dapat kekuatan di sana. Dikatakan bahwa Isa Al-Masih adalah kalimatullah, firman Allah yang menjelma menjadi manusia. Dia dikandung oleh Rohulullah lewat Maryam dan dia dilahirkan ke dalam dunia. Saya mendapat kekuatan, saya catat di buku harian saya. Buku itu ditemukan kakak saya. Diserahkan ke papi saya dipanggil. Papi nggak suruh cari kamu kelemahan. Papi bunuh kamu. Dari situ saya mulai bergumul. Saya doa puasa, setiap hari nangis. Kalau lewat berpapasan di rumah, papi saya bilang, setan, iblis kamu. Saya tidak boleh duduk makan di meja makan. Saya disuruh makan di belakang. Setiap hari air mata saya menangis. Apa yang menjadi kekuatan? Firman Tuhan. Yesus berkata, ada saatnya nanti orang serumahmu akan membenci engkau karena namaku. Ayahmu, ibumu, saudaramu, mereka akan membenci engkau, tetapi aku sudah mengatakan hal ini supaya kalau hal itu terjadi, kamu jangan menolak aku. Dan akhirnya saudara, saya terus dikuatkan sampai akhirnya tahun 96. Saya berdoa, Tuhan, sampai kapan saya hidup seperti ini? Nyatakan kehendakmu buat saya, jamah hati papi saya. Desember akhir 96 saya dipanggil papi saya, dia tanya, papi tahu kamu nggak berubah. Jadi hari ini papi kasih kamu pilihan, kamu mau ikut siapa? Kalau kamu tetap di agamamu, angkat kaki dari rumah ini dan jangan anggap kamu punya keluarga. Dan satu lagi, kamu pergi dari rumah ini, jangan bawa ijazah. Saya melihat Yesus kasih makan kamu pakai apa. Saya pamit saudara, saya bergumul hari-hari itu, Tuhan, saya mengasihi keluarga saya. Tapi saya juga tidak bisa pergi dan hidup tanpa siapa-siapa. Apa yang harus saya lakukan? Kenapa begitu berat yang saya alami? Saya masuk di kamar, saya berdoa, saya menangis. Tuhan, satu hal yang saya minta, apapun resiko saya di depan, satu yang saya minta, tuntun saya. Dan jangan biarkan aku keluar dari rencana Tuhan.
Karena kebahagiaan di hidupku hanya ketika aku hidup di dalam rencana Tuhan. Saya berdoa malam itu dapat ayat, berbahagialah kamu jika karena namaku engkau meninggalkan ayahmu, ibumu, rumahmu, ladangmu, pekerjaanmu, karena engkau akan memperolehnya lipat kali ganda. Saya menangis di situ, tidak mudah saudara. Saya baru lulus SMA waktu itu. Saya datangi papi saya dan mami saya bilang saya mohon pamit. Mereka kaget karena mereka sama sekali tidak menyangka kalau saya akan mengambil keputusan itu. Papi saya menangis berlutut di bawah kaki saya. Karena memang saya 5 bersaudara, saya anak yang dia paling sayang. Dia bilang, Debbie, papi merendahkan diri di kakimu. Tolong kembali ke agamamu. Saya peluk papi saya. Saya bilang, Pap, saya sayang sama papi. Tapi saya tidak bisa suruh menyangkal Tuhan Yesus. Karena saya merasa Tuhan merubah hidup saya. Tapi saya sayang sama papi. Kalau kamu sayang, kenapa kamu lakukan ini? Kamu ngomong apa yang harus papi lakukan supaya kamu kembali. Saya cuma peluk papi saya. Mami saya menangis, dia bilang, tunggu mami mati baru kamu jadi Kristen. Saya bilang, mami tidak mengerti apa yang saya sedang alami. Saya juga tidak mau meninggalkan keluarga seperti ini. Tapi ini keputusan saya, Mam. Nanti kamu mau makan apa? Kamu mau tinggal di mana? Saya cuma bilang, saya ikut Tuhan yang bertanggung jawab. Dari kota Poso, saya tinggalkan keluarga, cuma bawa beberapa pakaian. Saya menuju ke kota Palu. 7 jam perjalanan. Sampai di kota Palu, saya cari sepupu saya. Mereka ngontrak satu rumah anak-anak kos begitu. Saya numpang di situ. Dan untuk bisa dapat makan, kalau anak kos sudah berangkat kuliah, saya cuci baju anak-anak kos, saya nyapu, saya nyetrika, saya masak. Kadang saya lagi cuci pakaian, iblis datang ngomong, goblok, ikut Yesus jadi pembantu. Pulang ke keluargamu, tinggalkan Yesusmu itu. Ngapain kamu menderita? Tapi saya baca Alkitab, Tuhan bilang, berbahagia jika engkau menderita karena kebenaran. Karena roh kemuliaan itu ada padamu. Dan engkau dipanggil bukan hanya untuk percaya kepada Kristus, tapi untuk menderita bagi Dia. Karena jika engkau menderita karena kebenaran, itu adalah kasih karunia kepada Allah. Saya jalani proses itu 1 tahun di kota Palu. Saya pernah merasakan hidup tanpa uang 1 sen pun. Saya pernah merasakan hidup tanpa ada 1 orang pun yang bisa saya jadikan sandaran untuk hidup saya. Tapi saya bilang, Tuhan, engkau sudah mengubah hidupku dan itu cukup. Akhirnya saya masuk sekolah Alkitab di Makassar. Itu yang tanpa gelar karena saya tidak punya ijazah. Dan saya diutus pelayanan ke Solo. Dan di Solo saya berjumpa dengan Arjuno dari kota Solo. Laki-laki terganteng di Solo. Dan kami menikah. Waktu saya menikah, saya telepon papi saya. Saya bilang, Pap, ini Debbie, saya mau minta doa restu. Debbie siapa? Debbie Basir, anaknya papi. Dulu saya pernah punya anak nama Debbie, tapi dia sudah mati. Jadi kamu mau nikah atau mau dikubur, jangan pernah kabari ke sini lagi, karena sampai di akhirat kita tidak ketemu. Saya cuma meneteskan air mata, dan akhirnya saya menikah dengan suami saya. Dan saya diproses Tuhan berakar ke dalam, terus berakar. Tidak ada yang melihat, saudara. Nggak ada 1 orang pun yang melihat ketika kita sedang diproses berakar. Tidak ada yang tahu. Tapi itu yang terbaik. Karena bangunan kekristenan itu kuat atau tidaknya, itu tergantung dari akar kita.
Kenapa pohon korma itu menjadi pohon yang menjadi perumpamaan di Alkitab? Karena korma itu kalau ditanam, dia nggak langsung bertunas ke atas. Ditekan pakai batu besar, dia akarnya ke dalam mencari air di padang gurun. Membutuhkan waktu yang lama, tidak langsung ke atas. Tapi orang Kristen zaman sekarang pengennya cepet, langsung ke atas. Kenapa kita perlu berakar di dalam Kristus? Supaya bangunan kekristenanmu itu teguh. Saya pernah melewati yang sepahit itu. Karena itu tidak ada satupun yang bisa lagi membuat saya jauh dari Tuhan. Saya baru mengerti Rasul Paulus berkata, tidak ada satupun yang bisa pisahkan aku dari kasih Kristus. Apakah itu kelaparan, ketelanjangan, ataupun aniaya, tidak ada satupun. Karena aku sudah mengalami Kristus. Kenapa kita perlu punya pengalaman pribadi berjumpa dengan Yesus? Supaya engkau kuat menjalani hidup kekristenan. Karena ikut Yesus itu tidak enak. Nggak enak ikut Yesus itu. Siapa yang bilang ikut Yesus itu enak, saudara? Kalau engkau berkata enak, berarti engkau belum sungguh-sungguh melakukan firman. Kalau engkau belajar sungguh-sungguh melakukan firman, ikut Yesus itu tidak enak, penuh dengan air mata. Tapi itulah proses. Sebab Tuhan lebih tertarik mengubah karaktermu ketimbang menjawab semua persoalan-persoalan di hidupmu. Seringkali saudara, bahkan Musa meragukan dirinya sendiri. Dia bilang, kalau orang menolak aku, kalau orang bilang aku tidak disuruh Tuhan, kalau orang bilang Tuhan gak pilih aku. Lalu firman Tuhan berkata begini, saudara, apakah yang ada di tanganmu itu, ya? Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang ada di tanganmu? Ketika Tuhan memakai seseorang, Tuhan nggak pernah minta banyak. Kamu punya apa dulu? Kasih tahu gini. Aku punya 1, 2, 3 karunia talenta banyak. Waktu itu Tuhan tanya sama Musa, apa yang ada di tanganmu? Lalu Musa cuma jawab apa? Tongkat. Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah, dan ketika dilemparkan ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Tuhan mau kasih satu peneguhan, satu kuasa. Apa yang kau pegang hari ini, waktu itu ada dalam panggilanku, waktu aku yang memilih engkau, sesuatu yang menurutmu biasa bisa menjadi luar biasa. Tadinya itu hanya sebuah tongkat di tangan Musa dan ya tidak berfungsi apa-apa, hanya untuk menggembala, hanya untuk ya dipakai untuk melindungi diri. Tapi ketika itu ada di tangan Tuhan, apa yang ada padamu? Tuhan nggak pernah tanya apa yang nggak ada pada kita, saudara. Untuk bisa dipakai Tuhan, hari-hari ini saudara, saya menghimbau dan mohon kepada saudara, kita ada di hari-hari yang terakhir. Mari kita ini berkata, Tuhan pakai hidupku. Dan Tuhan nggak pernah tanya apa yang nggak ada sama kita. Yang Tuhan tanya apa yang kamu punya. Hari ini apa yang saudara punya di tangan saudara. Saya yakin saudara pasti punya sesuatu di tangan saudara yang hari ini saudara pegang. Amin. Apa itu? Ya mungkin karunia, ya mungkin ya suaramu, ya mungkin tongkat atau apalah yang saudara punya hari ini. Dan Tuhan sanggup memakai itu. Saudara, kita ada di penghujung akhir zaman. Kita mendengar hari-hari ini begitu banyak berita-berita baru memasuki tahun 2025. Ya sudah ada kebakaran, sudah ada ini, sudah ada itu. Ya, dan kita melihat saudara bahwa kekayaan, uang, sesuatu yang kelihatannya bernilai ternyata hari-hari ini bisa hilang dalam sekejap. Ya, bayangkan kebakaran yang terjadi di LA, berapa rumah yang dibangun triliunan loh saudara, habis dalam sekejap. Saya lihat videonya itu artis-artis pergi ke situ ngambil piala-piala mereka yang mereka dapat itu sudah berdebu-debu, di antara tumpukan debu diangkat begini. Betapa fananya hidup ini. Kita juga mendengar berita di Jakarta ya beberapa waktu yang lalu, glodok kebakaran. Saya semua yang terjadi di sekeliling kita itu bisa kita pakai untuk introspeksi diri.
untuk kita merenung. Mereka waktu itu tidak tahu kalau mereka akan mati kan malam itu. Kalau mereka tahu mereka ke situ untuk mati, pasti mereka tidak ke situ. Betapa singkatnya hidup. Saya cuma mau bilang buat kita hari ini, kemana saudara pergi hari-hari ini, hati-hati dengan langkah kakimu loh. Karena kau nggak tahu, siapa tahu kau pergi di situ dan di situ kau mati. Dan di mana kita mati itu penting loh di mata Tuhan. Saudara mati di gereja lagi ibadah gini masuk surga enggak? Belum tentu. Kalau tidak bertobat, ya. Tapi kan setidaknya kita ada satu usaha untuk hari-hari ini membangkitkan iman kita, mau mendekat dengan Tuhan, ya kita karena kita nggak pernah tahu kita tuh kapan matinya, nggak pernah tahu. Cuma ngeri aja gitu ya, lihat video-video yang beredar, teriakan mereka ketika di glodok itu sudah nggak bisa keluar, kena asap semua, dan mereka teriak, ya tolong aku mau mati, itu ngeri loh saya mendengar itu. Ya, dan mungkin mereka sudah melupakan nama Tuhan karena nggak ada satupun yang berseru kepada Tuhan. Saya dengar di video itu, nggak ada satupun yang Tuhan Yesus, ampuni aku, tolong aku, nggak ada. Mungkin udah nggak sempat saudara. Kalau hari ini kita masih ada dalam keadaan yang baik, kita dikasih kesempatan Tuhan hidup. Ayo pergunakan waktumu untuk melakukan sesuatu bagi kepentingan Tuhan, amin. Jangan buang waktu. Makanya kenapa saya setiap kali khotbah sudah mau kiamat, masih banyak orang pergi ke dugem. Ya ngapain saudara pergi ke dugem-dugem begitu, dunia gemetar. Getar-getar di situ begini sudah ngapa coba? Ya, kalau orang bilang cari hiburan, udah gitu ada di berita bahwa di situ ada seorang suami yang juga meninggal. Ya, semoga dia sempat bertobat. Dia alasan sama istrinya lembur malam itu. Hati-hati bapak-bapak. Hati-hati karena Tuhan itu mendengar doa orang yang teraniaya. Kalau istri merasa teraniaya dengan suami pulang tengah malam ngomong lembur, doanya menembus langit loh. Makanya jangan kau sering-sering aniaya istrimu bapak-bapak, amin. Coba bapak-bapak tolong melihatnya sama saya biasa aja. Juga ibu-ibu, belum selesai saya Pak, saya akan tambahin juga ini. Juga ibu-ibu. Coba alasan lembur loh, lembur. Lalu tinggal jenazah. Bahkan ada beberapa yang sudah tidak ketemu jenazahnya karena sudah menjadi debu kayak dikremasi. Mengerikan saudara, kita nggak pernah tahu kapan kita mati. Tapi selama kita masih hidup, ayo kita ini berpikir apa yang aku bisa beri bagi Tuhan. Talenta sekecil apapun yang kita miliki hari ini, persembahkan itu bagi Tuhan. Karena ketika kita setia dalam perkara yang kecil, maka kita akan diberi perkara yang besar. Saya juga jadi pengkhotbah nggak langsung khotbah di depan banyak orang begini. Saya dulu khotbah dari sel-sel grup yang kecil-kecil. Saya ingat pertama kali saya disuruh khotbah itu di pertemuan pendoa syafaat. Karena dulu pelayanan pertama saya itu pendoa syafaat. Saya dulu kalau ada pendeta berkhotbah, saya berdoa di belakang mimbar. Jadi setiap ibadah itu sebelum mulai kami sudah berdoa, ibadah 2 jam, saya berdoa 2 jam di belakang mimbar, nggak terlihat. Saya disembunyi di belakang, kami berdoa menopang ibadah itu saudara. Ya mungkin karena itu sampai urapannya untuk pengkhotbah kena juga ke saya sedikit. Jadi satu kali kami di pertemuan pendoa, saya sudah dijadwal, nanti minggu depan pertemuan pendoa syafaat, Debbie yang khotbah. Saya waktu itu baru bertobat. Karena saya pikir supaya khotbah saya bagus ini, saya mau meniru pengkhotbah yang bagus. Saya ingat dulu kan belum ada handphone, belum ada YouTube. Dulu saya masih nonton RCTI itu di Poso pakai parabol itu saudara. Jadi saya dengerin khotbahnya Pak Gilbert. Lalu saya catat saudara poin-poinnya. Saya catat semua, saya bilang saya mau khotbah minggu depan pakai khotbahnya Pak Gilbert. Supaya semua gini, wow khotbahnya bagus. Karena saya meniru khotbahnya
Gilbert. Tinggal hafalin aja. Haleluya, haleluya, haleluya. Sudah persis sama kan? Jadi saudara, ketika sudah mendekati hari, saya sudah latihan tuh di rumah. Poin-poinnya saya latihan, saya ini, saya itu. Pokoknya sudah, wah saya dalam hati mantap nih khotbahnya. Waktu sudah puji-pujian, saya buka terus, saya catat itu di buku catatan khotbah saya. Saya tuh bukan catatan khotbah, catatan renungan. Setiap kali saya baca Alkitab, kalau pagi saya dapat apa dari ayat itu kan saya catat. Poin yang saya dapat pagi ini baca misalnya, tetaplah bersyukur. Tuhan menyuruh saya untuk tetap bersyukur karena bersyukur itu mengandung kuasa gini. Itu renungan pribadi saya. Lalu ketika sudah mendekati mau khotbah, tiba-tiba Roh Kudus bicara sama saya gini. Kamu mau khotbahnya Gilbert supaya dibilang bagus. Kurangkah setiap hari kamu membaca Alkitab, kurangkah hikmat dari Roh Kudus, Rohku yang aku beri padamu, yang kamu catat di bukumu itu? Emang itu kurang sampai kamu harus meniru khotbah seorang hamba Tuhan yang kamu hafal sampai titik komanya supaya kamu dibilang bagus khotbahmu? Tuhan bilang, karena aku tidak tertarik dengan khotbah yang bagus, tapi lebih kepada pengalaman pribadimu yang kamu dapat. Yaitu bagus karena itu pengalaman pribadinya Pak Gilbert, bukan pengalaman pribadimu. Lalu ini sudah mau mendekati khotbah ini saudara. Saya dalam hati saya, kenapa juga Roh Kudus ngomong begini ya? Udah aman-aman saya hafal di luar kepala itu. Terus tiba-tiba saya jadi kacau saudara. Tapi suara itu terus kuat dalam hati saya. Buka catatan buka renunganmu yang setiap hari itu kau dapat. Cari dari situ. Lalu saya buka saudara catatan saya renungan. Ya ini sampaikan ini. Akhirnya saya cepat-cepat, Tuhan ampuni saya, Tuhan urapi aku Roh Kudus, aku percaya perkataan hikmat yang daripadamu akan engkau sampaikan dalam nama Tuhan Yesus. Aku menyampaikan apa yang aku alami bersama Tuhan, amin. Tiba-tiba, iya kami persilakan Debbie untuk membawa renungan. Lalu saya bilang, ini saudara saya dapat dari renungan pribadi saya. Tuhan bicara beberapa waktu lalu lewat ayat ini. Saya sampaikan mengalir begitu aja. Selesai itu mereka semua gini, terima kasih loh ya Deb, kita diberkati Tuhan loh, khotbahnya luar biasa. Itu Tuhan saudara. Jadi kita nggak perlu mencontoh orang lain. Ya, saudara nggak perlu mencontoh Frankie Kuncoro sampai nanti bikin lagu yang mirip-mirip lagunya dia ya, cuma dirubah. Ku yakin kau hadir di situ, ku rasakan kuasa yang ada di sana. Nggak usah. Ya, jadilah diri kita sendiri sebab Tuhan tanya apa yang ada di tanganmu. Lalu Musa jawab tongkat Tuhan. Tiba-tiba tongkat itu berubah menjadi ular. Sesuatu yang biasa di tangan kita, waktu dalam panggilan Tuhan bisa menjadi sesuatu yang luar biasa. Kenali talentamu, karuniamu, supaya ketika Tuhan datang, kita ini mempersembahkan sesuatu pada Tuhan. Dikatakan di sana lalu, tetapi firman Tuhan kepada Musa, ayat 4, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya. Yang tadinya tongkat jadi ular, dipegang jadi tongkat lagi. Di situ Musa baru merasa bahwa ternyata sesuatu yang luar biasa bukan berasal dari diri kita, tetapi dari kuasa Tuhan. Bukan karena Frankie Kuncoro, bukan, tapi karena hikmat yang Tuhan beri buat dia, talenta, dan dia mau setia. Coba bayangkan ketika lagu Ku Yakin Kau Hadir di Sini diprotes, dibilang nggak kreatif, lagu kok gitu aja, mau jadi kayak Jeffrey H. Chandra. Saya nggak bisa bayangkan kalau Frankie cipta lagu kayak Jeffrey H. Chandra. Ya, itu akan beda. Tapi dia menjadi diri sendiri dan dia setia walaupun diejek, walaupun apa, dia tetap bikin lagu ya Ki ya. Tetap bikin lagu walaupun dikasih bukan alat rekaman yang bagus tapi mesin air. Tapi Sanyo sama Sony beda tipis ya, cuma beda di O. Ya, jadi O dan A gitu ya. Tapi bisa jadi karena dia mau setia dengan apa yang ada dia punya. Dia setia dengan perkara yang kecil, dia terus. Coba kalau dia matikan, iyalah nggak usah cipta-cipta lagu lah, buktinya juga
orang nggak suka gitu ya. Tapi ternyata setelah dia setia, saudara pernah nggak nyanyi lagu itu dan saudara meneteskan air mata? Pernah? Apalagi kalau besok mau jatuh tempo toh? Nyanyi itu gerak banget ya. Ku yakin kau hadir di sini gitu ya. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas, besok jatuh tempo nih Tuhan. Jadi saya yakinlah kita mengalami pengalaman pribadi lewat lagu-lagu yang diciptakan ya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Saudara pernah nangis nggak waktu itu nyanyi lagu itu? Saya sering nangis saudara nyanyi lagu itu. Ya karena saya ingat bahwa apapun tantangan yang kita alami waktu kita sudah memilih Yesus, ya udah sekali Yesus, selamanya Yesus. Dan itu lagu benar-benar kan sebenarnya kalau mau dipikir kata-katanya kan cuma sekali Yesus, selamanya Yesus. Itu simple banget kan. Tapi waktu kita nyanyi dengan hati, dengan iman, yang rasanya aduh aku udah meninggalin Tuhan, masalahku kok gak selesai-selesai. Tapi sekali aku udah pilih Yesus, aku akan tetap sama Yesus. Itu kan powerful banget kan. Walaupun tantangan depan kita berat, jadi lagu-lagunya bisa menjadi berkat karena dia mau setia dari perkara kecil dan Tuhan beri perkara yang besar. Lalu akhirnya ayat 5 berkata, supaya mereka percaya bahwa Tuhan Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah menampakkan diri padamu. Tuhan itu ketika memanggil seseorang, memilih seseorang, dia pasti perlengkapi dengan sesuatu. Jadi saudara nggak usah takut, ya masa orang mau percaya sama aku ya? Waktu Tuhan memilih engkau, ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan taruh dan itu pasti akan membawa orang juga bisa mengenal Tuhan secara pribadi. Amin saudara. Lalu dikatakan begini, lagi firman Tuhan ayat 6, ya, lagi firman Tuhan kepadanya, masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu, dimasukkannya tangannya dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangannya kena kusta, putih seperti salju. Ayat 7, sesudah itu firman-Nya, masukkan lagi tanganmu kembali ke dalam bajumu. Musa memasukkan tangannya kembali ke dalam bajunya dan setelah ditariknya keluar, tangan itu pulih kembali seperti seluruh badannya. Wow, zaman itu orang kena kusta nggak bisa sembuh. Tapi Tuhan menunjukkan kuasanya. Bahwa waktu Musa masukin tangannya di bajunya, dia tarik kusta, tapi setelah dimasukkan lagi sembuh. Saudara, bersama dengan Tuhan ada perkara-perkara besar yang akan engkau lihat dalam hidupmu ketika engkau mau berfungsi sebagai alatnya Tuhan di bumi ini. Saudara nggak perlu jadi pengkhotbah. Sekali lagi, untuk berfungsi saudara nggak perlu jadi pengkhotbah. Ya cipta lagu bolehlah coba-coba ya. Tapi saudara jangan nyanyi kalau saudara suaranya fals. Karena kalau saudara nyanyi suaranya fals, orang akan bilang, pergumulanku berat. Tapi setelah mendengar engkau menyanyi, semakin berat pergumulan. Lebih baik kau berhenti menyanyi ya. Jadi jangan, kalau suaramu fals, kasih saja lagu itu buat Frankie Kuncor atau saya yang nyanyikan gitu ya. Jadi begitu saudara. Tapi ayo kembangkan apa yang ada dalam dirimu. Siapa tahu Tuhan bisa pakai itu. Saudara nggak perlu jadi pengkhotbah. Saudara sekolah Alkitab dulu, nggak perlu. Saudara baca Alkitab. Ketika ada temanmu yang sedang dalam masalah, lalu saudara rangkul dia dan engkau berkata, Tuhan mengasihi engkau loh. Karena kau tahu bahwa firman Tuhan berkata, Allah itu turut bekerja dalam segala keadaan untuk mendatangkan kebaikan loh bagi hidupmu. Seringkali firman yang simple yang kita baca, yang kita hafal, seringkali orang itu nggak pernah dengar loh. Dan waktu engkau keluar dari mulutmu dengan urapan Tuhan saudara, satu perkataan firman saja yang keluar, Alkitab bilang tidak pernah kembali dengan sia-sia. Hari-hari ini tuaian menguning. Tuhan mencari para penuai. Dan untuk bisa menjadi penuai, saudara nggak perlu sekolah Alkitab dulu. Serahkan hidupmu kepada Tuhan, baca Alkitab, lihat orang-orang di sekelilingmu yang membutuhkan Tuhan, rangkul, doakan dia. Tapi bapak-bapak jangan rangkul ibu-ibu, amin. Ya, jangan salah rangkul, bahaya juga ya. Lalu dikatakan di sana, ayat yang ke-9. Ayat yang ke-8, jika mereka tidak percaya kepadamu dan tidak mengindahkan tanda mujizat yang pertama, maka mereka akan percaya kepada tanda mujizat yang kedua. Dan jika mereka tidak juga percaya kepada tanda yang kedua, mujizat ini, dan tidak mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus mengambil air dari sungai Nil dan harus kau curahkan di tanah yang kering. Lalu air yang kau ambil itu akan menjadi darah di tanah yang kering itu. Tuhan loh yang menyertai dia. Ayat 10, lalu kata Musa kepadanya,
katanya, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Musa ini memang berkelit terus saudara. Sudah dikasih Tuhan, dikasih mujizat, dia sudah lihat. Dia bilang lagi, tapi aku ini tidak pandai bicara. Tapi bisa bicara enggak? Bisa, yang penting bisa toh. Saudara ngomong nggak pandai bicara, tapi saudara bisa bicara nggak? Malah cerewet kalau untuk hal-hal yang lain. Ya, kalau ngomong firman ngomong nggak pandai, tapi ngomongin yang lain, julitin orang, wah pintar sekali. Tapi bukan di sini, di sana ya. Semua di sini sudah bertobat kan? Insya Allah. Jadi saudara, Musa berkelit lagi, Tuhan aku ini tidak pandai bicara, aku tidak bisa ngomong Tuhan. Iya bagaimana aku bisa menyampaikan firman Tuhan? Aku tidak pandai bicara, dahulu pun tidak. Sejak engkau pertama berfirman, sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak. Sebab aku ini berat mulut dan berat lidah. Musa itu nggak suka ngomong, Musa itu orangnya diam. Dia nggak pandai bicara karena lidahnya berat, tapi tidak tulis berapa kilo di sini lidahnya. Ya, mulutnya juga berat. Artinya orang yang malas ngomong, pendiam. Kalau dipandang secara fisik nggak mungkin Musa dipakai Tuhan untuk membawa bangsa itu keluar dari perbudakan di Mesir. Tapi buktinya Tuhan pakai orang yang rasanya tidak mungkin. Jadi hari ini kalau saudara merasa tidak mungkin, percayalah mungkin Tuhan sedang memilih engkau. Musa bilang loh, aku ini nggak pandai bicara, mulutku berat, lidahku berat. Kalau sudah alasan lidah berat, mau bagaimana coba? Lalu Tuhan itu saudara namanya juga Tuhan. Tuhan jawab dia apa? Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku yakni Tuhan? Mau bilang apa kau? Coba. Tuhan bilang, siapa yang ciptakan lidahmu itu? Siapa yang bisa membuat kau bisu? Jadi kau mau bicara atau jadi bisu? Lalu akhirnya ya Tuhan bilang, aku yang bisa membuat orang bisu, aku yang bisa membuat orang bisa melihat, membuat orang menjadi tuli, aku yakni Tuhan. Oleh sebab itu pergilah, aku menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Ayat 13 Musa masih ngomong lagi. Tetapi Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan ia berfirman, bukankah di situ Harun orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara, lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau, dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersuka cita dalam hatimu. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya dan mengajarkan kepadamu apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu, dan dengan demikian ia akan menjadi penyambung lidahmu dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat. Tuhan tetap pilih Musa. Sekalipun di situ ada Harun yang pandai bicara. Waktu Tuhan menetapkan engkau saudara, dia nggak akan mengalihkan itu kepada orang lain. Karena engkau yang dipilih Tuhan. Jadi hari ini biar kita menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan. Dengan apa yang kita punya, apa yang ada pada kita. Biarlah kita berkata, Tuhan ini kami, pakai kami. Ini kita memasuki Januari tahun 2025. Jangan jadi orang Kristen pengangguran. Bilang kanan kirimu, jangan nganggur kau. Tuhan udah mau datang. Ya, jangan cuma sibuk cari uang terus. Ayo mulai berfungsi bagi kerajaan Allah. Injili temanmu, injili keluargamu, injili siapapun yang kau temui saudara. Dan bawa mereka untuk bertobat dan mengenal Tuhan secara pribadi. Maka saya percaya Tuhan menyertai kita. Tepuk tangan buat Tuhan. Ya, dan kita akan mempersiapkan diri untuk masuk dalam perjamuan saudara. Ya, saya terus mengajak saudara, mari kita lebih sungguh lagi mencari Tuhan. Mari kita lebih sungguh lagi untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Mari kita mau lebih lagi dekat dengan Tuhan saudara, supaya ketika Tuhan datang kita ini bisa mempertanggungjawabkan hidup kita di hadapan Tuhan. Dan
Apa yang kita perbuat di dunia ini bisa kita pertanggungjawabkan. Sebab ingat, satu saat kita semua akan berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus. Dan itulah yang akan membawa kita kepada perkenanan Tuhan. Bangkit berdiri bersama, kita siapkan diri untuk perjamuan. Saudara yang belum dapat, saudara boleh mengangkat tangan atau menghubungi pengerja di belakang. Terima kasih Tuhan, kami tahu apa arti hidup kami jika tanpa salib Kristus. Apa arti hidup kami Tuhan jika Engkau tidak mati bagi kami. Kami bersyukur buat pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Salib-Mu, saudara, tanpa pengorbanan Kristus kita tidak layak. Bersyukur buat kematiannya di atas kayu salib. Perjamuan mengingatkan kita untuk terus mengingat akan penderitaan Kristus, akan apa yang Dia lakukan buat saudara dan saya. Sungguh salib Kristus menyadarkan kita bahwa betapa berharganya hidup kita di mata Tuhan. Karena itu hari ini, sekotor apapun hidupmu, mungkin engkau merasa aku tidak layak. Pengorbanannya, kematiannya saudara, membuktikan Dia begitu mengasihi kita. Hari ini, mari kita datang pada Tuhan. Mari setiap saudara mengambil waktu sejenak. Renungkan hidupmu, introspeksi hidup kita. Sebab hanya Tuhan yang tahu, bahkan sampai kedalaman hatimu. Biar kita mengambil perjamuan dengan sikap hati dan hidup yang layak di hadapan Tuhan. Sebab perjamuan kudus adalah salah satu sakramen penting. Saya beri saudara waktu untuk introspeksi diri dengan Tuhan. Akui setiap dosamu. Mohon pertobatan di hadapan Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Yesus, apa arti hidupku atas kasih karunia-Mu. Kami bersyukur Tuhan atas kasih karunia-Mu dalam hidup kami, sehingga Engkau pilih kami, Engkau selamatkan kami. Tidak peduli berapa buruk masa lalu kami, tapi Tuhan menganggap kami berharga. Dan karena itu malam ini Tuhan, dengan segala keberadaan di hidup kami datang di hadapan Tuhan. Kami mohon Tuhan layakkan setiap kami dengan sikap menghormati Tuhan. Kami mengangkat perjamuan. Mari angkat roti di tangan kananmu saudara. Tubuh yang diserahkan dan terpecah bagi kita. Tubuh yang tercabik oleh cambuk, yang menanggung segala dosa, pemberontakan, kedagingan kita, yang dihancurkan di dalam pengorbanan Kristus. Dia yang telah menang atas daging, mengalahkan segala keinginan daging. Sebab barang siapa yang hidup menurut daging akan mati binasa. Tapi jika oleh Roh Engkau mematikan perbuatan daging, maka kau akan hidup. Dan Kristus telah menanggung segala maut yang harusnya kita alami. Dan karena itu Tuhan, kami bersyukur buat penderitaan-Mu, buat tubuh yang tercabik bagi setiap dosa kami. Terima kasih buat pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu,
telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam Ia diserahkan, Dia mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya dan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah roti yang ada di tanganmu itu adalah tubuh Kristus yang terpecah bagimu? Dengan iman terima itu dan makan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari angkat tangan kanan cawan ini tinggi. Darah yang mengalir dari tubuhmu Tuhan, darah perjanjian yang dimateraikan bagi setiap kami, darah yang memutuskan kutuk maut, darah yang memutuskan kutuk kematian, darah yang memutuskan kutuk kemiskinan, kutuk sakit penyakit, darah yang memperdamaikan kami dengan Tuhan. Ajar kami menghormati pengorbanan-Mu Yesus. Terima kasih buat pengorbanan-Mu yang menyucikan dan menguduskan hidup kami, agar kami tidak bermain-main dengan dosa, supaya kami tidak binasa. Sebab barang siapa yang sudah menerima percikan darah Kristus tetapi dengan sengaja terus berbuat dosa, maka tidak ada lagi darah untuk pengampunan dosanya. Karena itu kami Tuhan menghormati darah Kristus ini, dan kami percaya darah ini berkuasa menyembuhkan setiap penyakit kami. Darah ini berkuasa mematahkan setiap kutuk atas hidup kami. Bahkan darah ini tercurah bagi keluarga kami yang belum mengenal Engkau Tuhan. Kami percaya darah ini tercurah buat keluarga kami yang belum mengenal Tuhan, buat anak-anak kami yang jauh dari Tuhan, buat bangsa ini Bapa, darah-Mu tercurah Tuhan. Kami berdoa, biar darah ini juga Tuhan boleh